UAI, UAA, UAI, UAA, UII. An Abi Hurairah. Abi Hurairah asmaul khamsah dibaca jar karena ada huruf an. Tanda jarnya dengan apa? Asmaul khamsah. Wa alya, wa alya, wawu alif ya. Jadi jarnya dengan ya. Kalimatin di sini statusnya menjadi mudhaf ilaih dari lafadz kullun. Mudhaf ilaih harus dibaca jar. Kalimah itu termasuk isim mufrad munsharif. Tanda jarnya isim mufrad munsharif UAI, kasro kalimatin. Wasilatuna, media berbagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi dan pembelajar bahasa Arab rahimakumullah. Di sini saya akan memberikan tips atau memberikan cara bagaimana menghafal alamatul i'rab dengan sangat mudah, dengan sangat cepat. Kira-kira 2 menit insyaallah kita akan bisa menghafalkan alamat i'rab dari kalimah isim, baik itu yang berupa i'rab menggunakan harokat maupun yang menggunakan huruf. Kemudian nanti ikuti terus sampai akhir. Kita akan mempraktekkan alamatul i'rab yang kita baca ini dengan menganalisa atau mengi'rab dari sebuah teks Arab. Caranya yang pertama, kalian perhatikan pada tabel berikut. Ini adalah kalimah-kalimah yang dii'rabi dengan harokat. Kalimah isim yang dii'rabi dengan harokat. Yang pertama ada isim mufrad, yang kedua ada jamak taksir, yang ketiga ada jamak muannas salim. Kemudian jamak isim mufrad itu ada 2. Ada yang munsharif bisa ditanwin, ada yang ghairu munsharif yang tidak bisa ditanwin. Begitu juga jamak taksir. Jamak taksir ada 2, ada yang munsharif bisa ditanwin dan ghairu munsharif yang tidak bisa ditanwin. Selanjutnya jamak. Dari sisi namanya hanya 3, tapi kalau diperinci ini ada 5 karena isim mufrad dan jamak taksir ada 2 bagian, yakni munsharif dan ghairu munsharif. Baik. Selanjutnya untuk mempermudah, di sini kita membuat kode dhammah menjadi U, fathah menjadi A, kasrah menjadi I, atau kode-kode ini yang akan kita hafalkan. Baik, caranya begini, kalian harus mengamati, menghafal, meneliti, mengamati bahwasanya urutannya adalah isim itu hanya rafa nasab jar, rafa nasab jar, tidak ada jazm karena isim tidak menerima i'rab jazm. Kemudian yang kita pikirkan adalah ketika kita mengucapkan ini UAI, kita harus berpikir yang pertama adalah isim mufrad munsharif, yang kedua isim mufrad ghairu munsharif, yang ketiga adalah isim jamak taksir munsharif, jamak taksir ghairu munsharif, kemudian jamak muannas salim. Untuk isim mufrad dan jamak taksir ini kodenya sama ya, UAI. Yang munsharif juga UAI, ghairu munsharif sama UAA. Jamak taksir ghairu munsharif UAA. Jadi yang kita hafalkan hanya
3 macam ya. UAI ya, kita awali dari isim mufrad munsharif. Jadi di dalam pikiran kita ingat yang pertama adalah isim mufrad munsharif. UAI, UAA, UAI, UAA, UII. Jadi UAI, UAA, UAI, UAA, UII, UAI, UAA, UAI, UAA, UII. Ini dilafalkan berulang-ulang secara berurutan, kemudian sambil kita berpikir urutan isim mufrad munsharif, isim mufrad ghairu munsharif, jamak taksir munsharif, jamak taksir ghairu munsharif, dan jamak muannas salim. UAI, UAA, UAI, UAA, UII. Baik. Selanjutnya untuk yang isim musanna jamak mudzakkar salim asmaul khamsah, alamat i'rabnya dengan huruf. Di sini alamatnya hanya 3 ya, alif, wawu, dan ya. Untuk alif kita singkat menjadi al. Untuk wawu kita singkat menjadi wa. Untuk ya kita singkat menjadi ya. Kemudian kita ingat dari awal sini urutannya adalah isim musanna jamak taksir asmaul khamsah, isim musanna atau isim tasniyah jamak mudzakkar salim asmaul khamsah. Menghafalnya adalah kita pakai dari sini al, ya ya, wa, ya ya, wa, al ya, al, ya ya, wa, ya ya, wa, al ya. Kita ulangi ya, dari atas isim mufrad munsharif UAI, UAA, UAI, UAA, UII, al ya ya, wa ya ya, wa al ya. Jadi dalam waktu 2 menit kita bisa hafal sebanyak 8 macam kalimah ya. Ini kan 5, yang atas ini 5 ditambah 3 ada 8. Kita ulangi lagi. UAI, UAA, UAI, UAA, UII, al ya ya, wa ya ya, wa al ya. Baiklah, selanjutnya kita akan mempraktekkan hafalan kita tadi pada teks yang ada di kitab Bulughul Maram. Kita akan menganalisa alamatul i'rab pada kalimah-kalimah isim. Baik, masih ingat yang tadi? UAI, UAA, UAI, UAA, UII, al ya ya, wa ya ya, wa al ya. Baik, yang pertama adalah babul wudu. Babul wudu ini adalah khobar dari hadza yang dibuang. Maka ustadz kita biasanya mengucapkan babul wudu'i utawi iki iku bab wudu. Jadi kalau babul wudu statusnya berarti menjadi khobar. Babul wudu ini adalah idhofah. Babun kalimah isim mufrad menjadi khobar. Khobar harus dibaca rofa. Babun isim mufrad dibaca rofa, tanda rofanya UAI berarti dhamma. Babul wudu'i. Al wudu adalah mudhaf ilaih, mudhafnya adalah babu. Al wudu isim mufrad munsharif majrur karena menjadi mudhaf ilaih, tanda jarnya adalah UAI kasra. An Abi Hurairah. Abi Hurairah asmaul khamsah
dibaca jar karena ada huruf an. Tanda jarnya dengan apa? Asmaul khamsah. Wa alya, wa alya, wawu, alif, ya. Jadi jarnya dengan ya a. Maaf. Hurairata, Hurairata ini adalah mudhof ilaih dari abi, dari lafaz abun atau asmaul khamsah. Dia ini termasuk isim mufrad ghairu munsharif. Mudhof ilaih hukumnya majrur. Tanda jarnya isim mufrad ghairu munsharif adalah uaa. Apa? A berarti fathah. Kemudian an Rasulillah. Rasulillah, Rasul isim mufrad munsharif, kemudian kemasukan an berarti majrur. Dibaca jar, tanda jarnya dengan uai, dengan kasroh. Lafaz Allahi, Allah ini adalah isim mufrad menjadi mudhof ilaih dari lafaz Rasul. Mudhof ilaih hukumnya majrur, tanda jarnya lafaz Allah karena isim mufrad adalah uai dengan kasroh. Kita lanjutkan pada lafaz as-siwak. Bis-siwak, as-siwak adalah isim mufrad munsharif. Kemudian kemasukan huruf jar, maka dia harus dibaca jar atau majrur. Isim mufrad munsharif, tanda jarnya dengan uai, dengan kasroh. Ma'a kulli wudu'in, kulli wudu'in. Kullin, ya ini kullin, lafaz kullin ini majrur, tanda jarnya dengan kasroh uai. Wudu'in, wudu isim mufrad majrur karena menjadi mudhof ilaih, tanda jarnya dengan uai, kasroh. Akhrajahu malikun, akhrajahu malikun. Malikun menjadi fa'il, kalimah isim mufrad munsharif, fa'il harus dibaca rofa. Tanda rofanya isim mufrad munsharif uai, berarti dhamma. Wa ahmadu, ahmadu ada wawu ataf. Ahmadu diatafkan kepada Malik. Ahmadu harus sama-sama rofa. Tanda rofanya Ahmad ini adalah isim mufrad ghairu munsharif. Uai, berarti tanda rofanya dengan dhammah. Wan nasaiyu, an-nasaiyu juga diatafkan. An-nasai isim mufrad, an-nasaiyu isim mufrad munsharif, karena di sini ada alnya maka tidak boleh ditanwin. Dia harus rofa karena ataf. Tanda rofanya isim mufrad menggunakan dhammah uai. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah ini adalah menjadi fa'il dari fi'il sahhaha. Ibnun ini adalah isim mufrad munsharif. Fa'il wajib dibaca rofa. Tanda rofanya isim mufrad munsharif uai, dhamma. Khuzaimata, Khuzaimah ini adalah isim mufrad ghairu munsharif, majrur karena dia menjadi mudhof ilaih dari ibnun. Khuzaimah adalah isim mufrad ghairu munsharif. Isim mufrad ghairu munsharif ketika jar menggunakan tanda uaa, menggunakan tanda fathah. Baik, selanjutnya kita praktekkan hafalan kita yang tadi uai, uaa, uai, uaa, uii, alyaya, wayaya, waalya. Pada teks yang tidak ada harokatnya ini, coba
Tentu kita ketika mau membaca ini kan harus tahu maknanya, makna kalimahnya, kemudian nanti kita akan mengi'rabi dari kalimah itu. Contoh al-fi'l ini fi'lu apa fi'l ini? Kita harus tahu ketika ada isim di awal menjadi mubtada. Fi'lun ini adalah isim mufrad. Ketika menjadi mubtada hukumnya harus rofa. Isim mufrad yang dibaca rofa, tanda rofanya menggunakan uai, menggunakan dhamma. Maka harus dibaca al-fi'lu huwa kullu kalimatin. Kullun asalnya ini sendiri, kullun, kemudian diidhofahkan kullu kalimatin. Kullun isim mufrad munsharif, karena dia menjadi khobar harus marfu, tanda rafa'nya dengan uai, berarti dhamma. Kullu, kenapa tidak di kullun? Karena diidhofahkan, dia tidak boleh bertanwin. Kalimatin di sini statusnya menjadi mudhaf ilaih dari lafadz kullun. Mudhaf ilaih harus dibaca jar. Kalimah itu termasuk isim mufrad munsharif. Tanda jarnya isim mufrad munsharif uai, kasro kalimatin. Jadi al-fi'lu huwa kullu kalimatin. Tadullu ini fi'il ala hudusu syai'in, ala hudusi syai'in. Hudus adalah isim mufrad munsharif, kemasukan ala, maka dia harus majrur. Tanda jarnya isim mufrad munsharif uai, hudusi. Kenapa tidak ditanwin? Karena dia idhofah pada lafadz sesudahnya. Syai'in, bukan syai'un ya, syai'in ini diidhofahkan pada lafadz hudus. Syai'un adalah isim mufrad mudhaf ilaih, hukumnya majrur, maka tanda jarnya lafadz syai'in isim mufrad munsharif uai, maka dengan kasro, maka dibaca ala hudusi syai'in fi zamanin. Zaman isim mufrad, kemasukan huruf fi, maka harus dibaca jar. Isim mufrad ketika posisi jar, isim mufrad munsharif uai, maka harus dibaca kasro. Fi zamanin, nah, harus ditanwin karena ini adalah isim mufrad munsharif. Khasin ini adalah sifat atau naat dari zaman. Naat harus mengikuti pada man'utnya, pada yang disifati, Yang disifati tadi hukumnya majrur karena ada fi, maka dia harus ini adalah khasin isim mufrad, yang depan tadi zaman tadi majrur, dia harus ikut majrur. Khasin isim mufrad, alamat i'rabnya uai dengan kasroh. Khasin fi zamanin khasin. Kita ulangi, al-fi'lu huwa kullu kalimatin tadullu ala hudusi syai'in fi zamanin khasin. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kita ulangi lagi agar lebih melekat lagi hafalan kita, mulai dari isim mufrad munsharif, isim mufrad ghairu munsharif, jamak taksir munsharif, jamak taksir ghairu munsharif, jamak muannas salim, isim musanna atau isim tasniyah, jamak muzakkar salim, asmaul khamsah. Sambil kita angan-angan urutannya: uai, uaa, uai, uaa,
UII, Al-Yaya, Wayaya, Wa'alya. Demikian Wasilatuna, media berbagi ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.